Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Pahlepi TV. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar SKD 2021 untuk persiapan CPNS 2021. Sebelumnya kita sudah bahas TWK bagian part 1-nya yang terdiri dari 20 soal, dan sekarang kita akan bahas TWK bagian part 2-nya yang terdiri dari 10 soal. Soal nomor 21 sampai 30. Sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar terus berkembang. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Soal nomor 21. Supardi memutuskan untuk berwirausaha setelah menyelesaikan kuliahnya. Supardi mencoba keberuntungannya dalam bidang kuliner. Ia mencoba membuka kedai minuman kopi dengan tema Italian Coffee. Setelah 2 tahun kedainya mengalami perkembangan sangat pesat. Hal ini membuatnya sering melakukan perjanjian kerjasama sesuai hukum yang berlaku. Kebebasan melakukan perjanjian kontrak kerjasama yang dilakukan Supardi termasuk dalam hak A. Peradaban, B. Sosial budaya, C. Peradilan, D. Hukum, E. Ekonomi. Dalam soal sebenarnya kita sudah mengetahui bahwasannya kita garis bawahi tentang membuka kedai minuman kopi dengan tema Italian Coffee. Jadi, dari soal sudah teman-teman ketahui yang berkaitan dengan kedai minuman kopi itu termasuk hak apa? Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Jawaban yang tepat yaitu E. Ekonomi, di mana hak asasi ekonomi merupakan hak setiap individu melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, hak melakukan perjanjian atau kontrak dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Supardi terkait kedainya merupakan contoh pemenuhan terhadap hak asasi ekonomi. Oke, sekarang nomor 22. Keberagaman masyarakat Indonesia memunculkan variasi dari segi pendapatan. Untuk itu, taraf tingkat kesejahteraannya pun berbeda-beda. Masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu A. Pakaian, tempat tinggal, makan, B. Kendaraan, pakaian, alat komunikasi, C. Pakaian, kendaraan, makan, D. Alat komunikasi, harta warisan, tempat tinggal, E. Kebun, kendaraan, pakaian. Oke, jawaban yang tepat yaitu A. Pakaian, tempat tinggal, dan makan. Tingkat kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia diukur dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang sering kita ketahui yaitu sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan yaitu tempat tinggal. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Pada waktu agresi militer Belanda II, sebelum Belanda memasuki Gedung Agung, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Saripudin Prawironegoro yang sedang melakukan perjalanan ke Sumatera untuk A. Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, B. Membentuk pemerintah Republik Serikat, C. Membentuk pemerintah Indonesia Serikat, D. Mengepung Gedung Agung, E. Mengepung Yogyakarta. Jawaban yang tepat yaitu A. Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pada waktu agresi militer Belanda II, sebelum Belanda memasuki Gedung Agung, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Saripudin Prawironegoro yang sedang melakukan perjalanan ke Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Soal nomor 24. Pembentukan pemerintah negara dengan berdasarkan Pancasila merupakan salah satu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Jawaban yang tepat yaitu D ke-4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 berisi pertanyaan pembentukan pemerintah negara dengan berdasarkan Pancasila, tujuan negara, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan dasar negara. Soal nomor 25. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan pasal-pasal.
Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, A. Pasal 1 Aturan Peralihan, B. Pasal 2 Aturan Peralihan, C. Pasal 3 Aturan Peralihan, D. Pasal 1 Aturan Tambahan, E. Pasal 2 Aturan Tambahan. Kita lihat jawaban yang tepat yaitu E. Pasal 2 Aturan Tambahan. Di mana isi dari aturan tambahan yaitu Pasal 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Untuk pasal 2, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas pembukaan pasal-pasal. Jadi jawaban yang tepat yaitu E. Pasal 2 Aturan Tambahan. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan sebagai hari besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik, A. Regulatif, B. Responsif, C. Simbolik, D. Ekstraktif. Oke, kita langsung lihat jawaban yang tepat yaitu C. Simbolik. Kita harus tahu dulu apa itu simbolik. Simbolik merupakan kemampuan membangun pencitraan atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Regulatif, sifat pengaturan sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan. Responsif adalah kemampuan sistem politik menanggapi berbagai persoalan. Untuk ekstraktif, yaitu terkait dengan kemampuan sistem politik mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Simbolik. Oke, sekarang kita nomor 27. Nilai-nilai pengembangan yang dimiliki dan dilakukan secara terus-menerus dalam mengembangkan nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila merupakan nilai A. Nilai instrumental, B. Nilai material, C. Nilai vital, D. Nilai kerohanian, dan E. Agama. Jawaban yang tepat yaitu A. Nilai instrumental. Teman-teman harus tahu dulu apa itu nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu nilai-nilai pengembangan yang dimiliki dan dilakukan secara terus-menerus dalam mengembangkan nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar tersebut. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Adapun mengenai nilai material ialah nilai yang dilihat dari hasil guna dari sesuatu seperti benda bagi manusia. Untuk nilai vital merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia untuk kegiatan aktivitasnya. Untuk nilai kerohanian ialah segala sesuatu yang bernilai bagi rohani manusia. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Nilai instrumental. Oke, sekarang kita nomor 28. Hubungan atau kaitan antar dasar negara dengan konstitusi adalah A. Dasar negara adalah pedoman penyelenggaraan pemerintah yang dijabarkan lebih lanjut dalam konstitusi. B. Nilai-nilai yang ada dalam konstitusi lebih lanjut dioperasionalkan dalam dasar negara. C. Konstitusi adalah bagian dari dasar negara. D. Dasar negara tidak bisa dirubah sedangkan konstitusi boleh dirubah. E. Dasar negara berisi prinsip-prinsip hidup bernegara yang dijabarkan melalui konstitusi ke dalam berbagai aturan hukum. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yaitu E. Dasar negara berisi prinsip-prinsip hidup bernegara yang dijabarkan melalui konstitusi ke dalam berbagai aturan hukum. Teman-teman harus tahu hubungan atau kaitan antar dasar negara dengan konstitusi antara lain yang pertama, dasar negara merupakan sumber segala sumber hukum.
atau sumber tertib hukum yang berisi prinsip-prinsip bernegara yang dijabarkan ke dalam suatu konstitusi suatu negara. Yang kedua, dasar negara merupakan suasana kebatinan. Yang ketiga, dasar negara sebagai cita-cita hukum diwujudkan dalam hukum dasar negara atau konstitusi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 29. Perjanjian internasional memiliki beberapa tahapan. Perhatikan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama negosiatif, yang kedua clarification, yang ketiga signature, yang keempat lobbying, yang kelima ratification. Dari urutan di atas, tahapan yang benar dalam pembuatan perjanjian internasional adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5, dan E. 3, 5, dan 1. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yaitu D. 1, 3, dan 5. Dalam pembuatan perjanjian internasional, ada 3 tahap atau prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, perundingan atau negotiation. Yang kedua, penandatanganan atau signature. Yang ketiga, pengesahan atau ratification. Jadi, jawaban yang tepat yaitu 1, 3, dan 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 30 atau soal terakhir. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Hal ini berarti Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia, B. Paradigma pembangunan, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, E. Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lihat jawaban yang tepat yaitu B. Paradigma pembangunan. Apa itu paradigma pembangunan? Yaitu Pancasila yang berisi anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Hal ini berarti Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Bagaimana tentang pembahasan soal-soal bagian part 2-nya? Sulit atau tidak? Jika teman-teman ingin pembahasan soal-soal berikutnya, kita akan bahas di channel YouTube Pahli PTP untuk soal bagian TIU. Jadi, jangan lupa subscribe channel YouTube Pahli PTP agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.